anak soleh, anak soleh, anak soleh solehah. Dijawabnya siap. Ustazah ulangi ya, anak soleh. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Bagaimana kabarnya hari ini anak soleh? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat membela Islam. Allahu Akbar. Semangat, semangat, semangat. Nah, hari ini anak soleh kembali lagi kita belajar bersama Ustazah. Nah, hari ini kita akan belajar tentang tubuhku. Nah, kemarin kita sudah belajar juga tentang tubuhku. Hari ini kita belajar kembali dengan pembelajaran 3 dan 4. Nah, sebelum kita belajar terlebih dahulu, apa yang harus kita lakukan anak soleh supaya belajarnya kita selalu dimudahkan oleh Allah? Yang kita lakukan adalah berdoa. Nah, kali ini yang akan pimpin doanya itu ada 5 orang selain yang sudah memimpin doa kemarin. Nah, sekarang Ustazah mau bacakan ya yang pimpin doanya. Yang pertama ada Hafiz. Yang kedua Pratama. Yang ketiga ada Agil atau Pahlewi. Yang keempat ada Riki. Yang terakhir ada Didit. Nah, ini adalah yang akan pimpin doa sebentar, doa belajar. Sekarang kita mulai ya. Kita berdoa sama-sama yang akan dipimpin oleh temannya yang 5 orang tadi yang Ustazah sudah sebut. Ya, baik anak soleh, siap untuk berdoa. Sikap berdoa. Tangan diangkat, kepala ditundukkan. Membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, limpahkanlah aku ilmu dan pemahaman yang baik. Amin ya robbal alamin. Ya, baik anak soleh, sebelum kita belajar supaya lebih bersemangat lagi, kita tepuk lagi. Nah, tepuk fokus namanya. Baik anak soleh, lihat dulu Ustazah, kemudian sebentar kita tepuk sama-sama. Kita mulai ya tepuknya anak soleh. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, duduk rapi, fokus. Nah, sekarang kita tepuk sama-sama. Bersemangat ya anak soleh. Nah, tepuk fokus. Melihat, mendengar, duduk rapi, fokus. Nah, fokus, siap-siap kita belajar lagi untuk hari ini. Ya, baik anak soleh. Ya, jadi judul pembelajaran kita hari ini adalah tubuhku. Nah, kemarin kita sudah belajar tentang tubuhku juga. Yang ada kita pelajari kemarin ada mengenal anggota tubuh dan kegunaannya. Kemudian ada mengenal panca indera dan lain-lain, banyak ya. Nah, hari ini anak soleh, sebelum kita belajar, Ustazah mau menyampaikan tujuan kita belajar hari ini. Nah, tujuan kita belajar hari ini anak soleh adalah dengan melihat penjelasan Ustazah, anak soleh bisa mengidentifikasi atau melihat cara atau posisi duduk yang benar saat kita membaca. Nah, yang kedua tujuannya adalah anak soleh bisa membilang bilangan atau angka-angka dari 1 sampai 10. Yang terakhir, dengan melihat video pembelajaran dari Ustazah, anak soleh bisa mengenal atau mengetahui yang mana anggota tubuh yang tidak boleh disentuh dan boleh disentuh oleh orang lain. Baik anak soleh, kita mulai ya. Nah, sebelum kita mulai belajarnya, Ustazah ada pertanyaan nih buat anak soleh. Nah, siapa di sini atau di rumah
yang suka membaca? Membaca buku apa saja? Nah, siapa yang suka membaca anak soleh? Suka membaca buku cerita, buku tematiknya, dan bukunya yang lain-lainnya lagi. Siapa? Nah, pasti banyak yang suka membaca ya. Nah, ternyata anak soleh membaca itu ada aturannya, membaca yang baik dan benar. Nah, kemarin kita sudah belajar mengenal panca indera, salah satunya itu ada mata yang kita gunakan untuk melihat. Kita gunakan juga untuk melihat tulisan di buku atau membaca buku. Nah, anak soleh, mata kita ini harus kita jaga dengan baik ya. Caranya salah satunya kita membacanya dengan mengatur jarak mata kita dengan buku. Nah, jadi matanya tidak terlalu dekat seperti ini saat membaca. Kemudian duduknya juga diatur posisinya. Contohnya itu ada di gambarnya, di gambar bukunya halaman 51. Nah, di sini ada posisi duduk yang benar dan ada posisi duduk yang salah. Nah, jadi anak soleh bisa membedakan yang mana posisi duduk yang benar dan mana posisi duduk yang salah. Nah, ini gambar yang pertama. Coba perhatikan, gambar yang pertama ini ada satu posisi duduk saat membaca yang sudah benar, yaitu gambar yang pertama, duduk tegak seperti ini. Yang kedua, ini terlalu tegak. Nah, sampai-sampai sepertinya mau jatuh ke belakang. Siapa yang sering membaca seperti ini? Membacanya seperti ini. Siapa yang sering membaca begitu? Nah, itu adalah posisi duduk membaca yang salah. Kemudian yang ketiga, dia membacanya terlalu menunduk. Nah, itu juga dapat merusak mata. Kemudian tulang belakangnya anak soleh nanti dia bengkok. Nah, kemudian gambar yang kedua, ini juga posisi duduk. Posisi duduk yang pertama itu sudah benar, sama dengan yang gambar yang pertama tadi. Nah, posisi membaca yang kedua ini salah, terlalu menunduk juga. Yang terakhir anak soleh itu posisi membacanya juga salah. Nah, dia membacanya baring anak soleh. Nah, itu juga membaca sambil baring itu dapat merusak mata kita. Jadi nggak boleh lagi membaca dengan sambil baring ya. Nah, karena itu dapat merusak mata kita. Nah, selain mata, pembelajaran sebelumnya juga atau pembelajaran kemarin anak soleh kita sudah belajar panca indera yang lain. Nah, selain mata ada panca indera yang lainnya lagi. Ada apa saja anak soleh selain mata? Ada apa anak soleh? Ada hidung, ada lidah, ada telinga, ada kulit. Nah, kemarin sudah belajar kegunaannya masing-masing. Nah, supaya lebih diingat lagi, coba lihat bukunya halaman 52. Nah, di sini ada gambar Lani dan teman-temannya sedang bermain. Halaman 52. Nah, mereka sedang bermain. Nah, kita amati satu-satu ya. Ini siapa ya? Ini ada akhwat, namanya Lani. Ya, namanya ini ya, namanya Lani. Lani sedang mengamati bunga-bunga dan kupu-kupu. Mengamati dengan menggunakan panca indera mata. Kemudian ada temannya Lani. Apa yang dilakukan ini anak soleh? Sedang mencium aroma bunga. Menggunakan apa anak soleh? Menggunakan mata atau menggunakan hidung untuk membau? Menggunakan hidung. Kemudian ini ada temannya lagi. Nah, ini sedang melihat burung yang terbang. Nah, menggunakan mata. Nah, selanjutnya ada temannya Lani lagi. Ini apa yang dilakukan anak soleh? Ya, menendang bola. Menendang bola menggunakan anggota tubuh bagian apa anak soleh?
Apa yang digunakan untuk menendang bola? Kaki. Betul sekali. Yang terakhir, ada temannya lagi sedang bermain layangan menggunakan tangan, ya, menggunakan tangan. Ya, tangan itu anak soleh ternyata banyak manfaatnya. Sama dengan yang lain. Nah, salah satunya tangan itu berguna untuk menghitung bilangan 1 sampai 10. Nah, karena jarinya kita terdiri dari 10 jari. Nah, yang tangan kanan ada 5 jari, yang tangan kiri ada 5 jari. Kita satukan menjadi 10. Nah, ya, baik anak soleh, sekarang kita latihan menghitung menggunakan jari kita. Nah, ini ada berapa anak soleh? Ada berapa semuanya? Ada 10. Kemudian ini ada berapa anak soleh? Ada berapa ya? Yang kiri ada 3. Yang kiri ada 3, yang kanan ada 3. Berarti kalau disatukan atau dijumlahkan berjumlah 6. Nah, kalau ini ada berapa anak soleh? Ada 9. Nah, tangan kanannya Ustazah berjumlah 4, tangan kirinya Ustazah berjumlah 5. Kalau kita gabung menjadi seperti ini, berarti jumlahnya 9. Coba kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ternyata betul. Nah, kalau ini ditambah dengan ini, jumlahnya jari tangannya Ustazah berjumlah, yang berdiri berjumlah berapa anak soleh? Ayo ditebak, ada berapa ini? Ada 5. Betul sekali ya, ada 5. Nah, itu anak soleh sudah bisa menghitung menggunakan jari tangannya. Nah, ya, tadi kita sudah belajar tentang anggota tubuh, terutama bagian panca indera. Nah, ternyata anak soleh di bagian tubuhnya kita itu ada bagian-bagian yang tidak boleh disentuh orang lain dan ada juga yang boleh disentuh oleh orang lain. Nah, contohnya itu ada di gambar nomor 58, halaman 58 di bukunya. Ini anak soleh. Nah, ini ada dua gambar yang masing-masing ada lingkarannya yang warna merah. Di lingkaran warna merah ini anak soleh adalah bagian tubuh kita yang tidak boleh disentuh oleh orang lain. Nah, ini bagian depan. Ada 3 lingkaran merah, 1, 2, dan 3. Nah, ini gambar yang kedua adalah bagian belakang kita ada juga lingkaran merah. Berarti yang di lingkaran merah itu anak soleh adalah bagian tubuh yang tidak boleh disentuh oleh orang lain. Nah, coba kita lihat gambar yang pertama. Yang tidak boleh disentuh oleh orang lain. Yang pertama itu ada mulut. Jadi mulut kita tidak boleh disentuh oleh sembarang orang, ya. Kemudian yang kedua di lingkaran merah itu ada bagian dada kita. Nah, dada kita ya, ini tidak boleh juga disentuh oleh orang lain. Yang ketiga ada bagian kemaluan. Di lingkaran ini juga tidak boleh disentuh oleh orang lain. Nah, yang terakhir di bagian belakang kita ada bokong atau belakang kita. Ini juga tidak boleh disentuh oleh orang lain. Nah, jika ada yang sentuh atau tidak sengaja sentuh, nah langsung dilaporkan ke orang tuanya. Atau kalau ada yang mau sentuh, menghindar atau larang, tidak boleh disentuh, ya. Baik anak soleh, itu tadi bagian tubuh kita yang tidak boleh disentuh oleh orang lain. Nah, sekarang anak soleh, tadi kan kita sudah belajar tentang bagaimana posisi duduk yang benar saat membaca ya. Sekarang kita coba praktekkan.
Nah, kita coba praktekkan ya anak soleh cara atau posisi duduk yang benar saat kita membaca agar mata kita tetap sehat. Nah, caranya anak soleh, caranya ada yang masih ingat tadi? Caranya adalah duduk tegak seperti ini, kemudian bukunya disimpan di atas meja dan duduk seperti ini. Dibaca ya seperti ini. Nah, bukan seperti ini anak soleh. Nah, ini dapat merusak mata kita. Nah, merusak mata. Kemudian tidak juga membaca seperti ini. Ya, salah ya anak soleh. Tidak membaca seperti ini. Tidak juga membaca seperti ini. Nah, nanti jatuh ke belakang. Nah, makanya jangan membaca seperti itu ya. Itu adalah cara membaca atau posisi duduk saat membaca yang salah. Nah, ada juga yang membaca sambil baring. Nah, itu juga salah anak soleh. Sekarang kita praktekkan ya, ditebak mana posisi duduk saat membaca yang sudah benar yang dilakukan ustazah dan mana yang salah. Sekarang ustazah mulai yang membaca. Gerakan anggota tubuh bersama teman. Gerakan tubuh secara bebas. Mari kita menari. Ikuti irama dengan hitungan. Bagaimana anak soleh? Sudah betul posisi duduk ustazah saat membaca? Betul atau salah? Sudah betul. Nah, sekarang posisi ustazah yang kedua. Betul atau salah? Nah, yang tadi itu salah. Nah, selanjutnya betul atau salah? Salah juga anak soleh. Nah, yang benar adalah seperti ini. Ya, sudah tahu ya anak soleh cara duduk yang benar. Jadi itu ya anak soleh, pelajaran kita hari ini. Apa yang kita pelajari hari ini anak soleh? Yang pertama itu ada apa anak soleh? Yang kita pelajari hari ini. Dan masih ingat mulai dari pertama tadi? Yang pertama ada mengenal posisi duduk yang benar saat membaca buku. Kemudian yang kedua ada nah, itu tadi ya pembelajaran kita hari ini anak soleh. Sebelum ustazah akhiri seperti biasa supaya anak soleh lebih giat lagi belajar di rumah, supaya anak soleh lebih banyak lagi pengetahuannya, ustazah mau kasih tugas anak soleh untuk latihan di rumah. Nah, tugas yang pertama, nah siapa di sini yang sudah tahu membaca? Nah, tugasnya adalah ada di halaman 52. Perhatikan anak soleh, halaman 52. Nah, di halaman 52 ini ada bacaan. Tugas anak soleh adalah latihan membaca halaman 52 ini dibantu oleh ayah atau ibunya di rumah. Ya, latihan dibaca bukunya yang ini. Kemudian itu tugas yang pertama anak soleh ya, tugas yang pertama. Tugas yang kedua adalah anak soleh menuliskan bagian-bagian anggota tubuh kita sebanyak 6 anggota tubuh kita. Ya, itu ya anak soleh tugasnya. Bisa diingat yang pertama tadi ada latihan membaca yang ada di halaman 52 bersama orang tuanya di rumah. Kemudian yang tugas yang kedua itu berlatih menuliskan sebagian anggota tubuh sebanyak 6 anggota tubuh. Baik anak soleh, ustazah akhiri dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Silakan anak soleh, semangat lagi belajarnya di rumah ya. Silakan dikerjakan tugasnya. Sampai jumpa.